Halo kawan-kawan semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Panggah Bowoleksono dari Program Studi Pendidikan Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini kita akan mengenal kode-kode pemrograman yang digunakan pada mesin CNC milling. Nah, apa saja kode-kode yang digunakan pada mesin CNC milling? Mari kita simak bersama video pembelajaran pada kali ini dan kita simak hingga akhir ya. Mari kita belajar bersama bagaimana kode-kode pemrograman yang digunakan pada mesin CNC milling. Baik, untuk mengingat-ingat pertemuan sebelumnya yaitu mengenai mesin CNC atau Computer Numerically Controlled dan CNC TU3A atau mesin CNC Training Unit 3 Axis yang merupakan mesin CNC dengan 3 sumbu, yaitu sumbu X untuk gerak arah horizontal, sumbu Y untuk gerakan melintang, dan sumbu Z untuk gerakan vertikal, yang sistem pengoperasiannya menggunakan program yang dikontrol langsung oleh komputer. Nah, mesin Fresh CNC Training Unit 3 Axis dapat dioperasikan secara otomatis melalui program yang dikendalikan oleh komputer maupun secara manual. Nah, berikut ada video mengenai tayangan pengoperasian mesin CNC milling. Ini ada gerakan Y, sumbu Y, ini sumbu X, dan kedalamannya adalah sumbu Z, seperti itu. Dan di sana juga terdapat feeding, kecepatan pemakanan, RPM, dan lain sebagainya. Dan ini adalah pengefresan kantong. Ya. Ini nanti kita bisa buat programnya, seperti itu. Baik, untuk selanjutnya, yaitu ini jenis-jenis mesin CNC Fresh ya, yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Ini hanya sebagai pengingat saja. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita juga sudah memahami apa itu pemrograman ya, dan juga program yang merupakan serangkaian baris perintah berupa kode huruf dan angka yang digunakan untuk menggerakkan atau mengoperasikan mesin. Nah, sedangkan pemrograman merupakan perintah berupa kode numerik untuk menjalankan mesin. Nah, untuk dapat memprogram, seorang operator harus memahami hal sebagai berikut. Yang pertama adalah pemahaman tentang gambar kerja. Apabila suatu gambar kerja tidak dipahami benar oleh operator, maka akan kesulitan dalam pembuatan program. Nah, yang kedua ada urutan atau tahapan pengerjaan. Dalam kita membuat suatu benda kerja, tahapan pengerjaan apa dulu yang akan kita laksanakan? Nah, itu juga akan berpengaruh nantinya untuk menentukan tahapan-tahapan dan susunan program yang akan kita buat. Yang ketiga adalah parameter penggunaan alat potong. Parameter penggunaan alat potong sangat menjadi acuan utama dalam pembuatan program. Misalnya, alat potong yang digunakan menggunakan bahan HSS ataupun menggunakan bahan karbida dan lain sebagainya, itu juga akan nanti berpengaruh terhadap feeding, kecepatan potong, kecepatan pemakanan, kecepatan spindle, dan lain sebagainya. Dan yang keempat yaitu metode proses pemesinan. Metode yang digunakan apa? Misalkan incremental atau absolute. Dan yang terakhir adalah pemasangan dan setting benda kerja. Pemasangan dan setting benda kerja ini juga sangat berpengaruh nantinya, misalkan jarak pisau terhadap benda kerja dan juga setting titik nol di awal sebelum kita melakukan proses pemesinan. Nah, seorang programmer sebelum membuat program harus mengerti dahulu mengenai sistem koordinat yang ada pada mesin CNC.
pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari sistem koordinat yang ada pada CNC milling. Nah ya, sistem koordinat yang dimaksud yaitu sistem absolut, sistem inkremental, kombinasi, dan lain sebagainya. Dan juga selanjutnya kita akan memahami mengenai sumbu. Ya, sumbu utama pada mesin CNC milling. Itu ada 3 sumbu, teman-teman semuanya. Yang pertama ada sumbu X, itu untuk arah horizontal, sumbu Y untuk arah melintang, dan sumbu Z untuk arah vertikal, seperti itu. Ini bisa dilihat di gambar ya, ada tanda panah, yang merah itu sumbu X, yang hijau itu sumbu Z, dan yang biru adalah sumbu Y. Nah, ini juga ada aturan tangan kanan ya di sini untuk memahami kita agar mudah mengingat persumbuan di mesin CNC milling. Oke. Nah, ini sebelum kita mempelajari mengenai kode-kode pemrograman dan struktur luar program yang akan kita eh, buat nantinya, ini secara umum format blok untuk program ya mesin Fresh CNC Training Unit 3 Axis adalah sebagai berikut ya. Yang pertama itu N, ya sampingnya G, terus di bawahnya M, X, Y, Z, F, ada I, kolom C, kolom K, dan lain sebagainya. Nah, untuk penjelasannya yang pertama itu adalah alamat N. Pada kolom pertama menunjukkan nomor blok ya. Nah, selanjutnya untuk G, alamat G pada kolom kedua menunjukkan jenis perintah jalan pergerakan pahat. Dan yang bawahnya itu adalah alamat M, pada kolom kedua menunjukkan jenis perintah pengatur atau informasi tambahan seperti pergerakan motor. Nah, misalkan kita M03 atau M04, itu nanti spindle berputar, seperti itu. Dan selanjutnya, alamat X pada kolom ketiga menunjukkan koordinat X yang dituju. Misalkan X50, berarti nanti posisi pisau akan bergerak di horizontal ke arah jarak 50. Seperti itu. Di bawahnya ada alamat I pada kolom ketiga menunjukkan koordinat titik pusat lingkaran pada arah X. Selanjutnya, alamat Y pada kolom keempat menunjukkan koordinat Y yang dituju. Alamat J pada kolom keempat menunjukkan koordinat titik pusat lingkaran pada arah Y. Selanjutnya, pada alamat Z pada kolom kelima menunjukkan koordinat Z yang dituju. Nah, untuk di bawahnya ada alamat K pada kolom kelima menunjukkan koordinat titik pusat lingkaran pada arah Z. Alamat F pada kolom ke-6 menunjukkan besarnya kecepatan pergerakan pahat atau pisau ya, tadi feeding. Dan alamat L pada kolom ke-6 menunjukkan pada blok mana fungsi G25 atau subroutine dan G27 atau perintah melompat itu berlaku. Dan alamat T pada kolom ke-6 menunjukkan nama dan urutan pahat yang digunakan pada fungsi M06. Nah, untuk selanjutnya, kode-kode perintah pemrograman pada mesin CNC Fresh Training Unit 3 Axis. Apa saja sih kode yang digunakan? Nah, yang pertama ini ada kode G. Kode G adalah bentuk perintah yang terkait dengan bentuk pergerakan alat potong. Jenis-jenis kode G yang digunakan untuk memprogram mesin CNC Training Unit 3 Axis adalah bermacam-macam ya. Ini kode-kode G itu sangat banyak dan susah untuk dihafalkan. Jadi kawan-kawan juga bisa untuk melihat buku, tapi ada beberapa kode G yang memang kita harus hafal di luar kepala ya. Misalkan ini G00 untuk gerakan lurus tanpa pemakanan atau penyayatan, G01 untuk gerakan lurus terprogram atau dengan penyayatan, dengan pemakanan. Dan G02 dan G03 itu untuk gerakan melingkar atau gerakan radius, searah dan juga berlawanan. G04 untuk waktu tinggal diam, G21 untuk blok kosong, G25 pemanggilan subprogram, G27 untuk perintah melompat, G40 untuk perintah pembatalan kompensasi radius pisau.
Nah, untuk selanjutnya ini banyak sekali kode G. Saya lanjutkan, G45 adalah penambahan radius pisau. G46 pengurangan radius pisau. G47 penambahan radius pisau 2 kali. G48 pengurangan radius pisau 2 kali. G64 perintah motor tak berarus. G65 untuk pelayanan kaset atau disket. G66 untuk pelayanan interface atau RS232. G72 untuk pengefresan kantong seperti yang ada tadi di video. G73 untuk siklus pemboran dengan pemusatan total sampai dengan G83 itu untuk siklus pemboran dengan penarikan, ya. G85 untuk siklus perimeran dan G89 untuk siklus perimeran dengan tinggal diam. G90 untuk perintah pemrograman absolut dan G91 untuk perintah pemrograman inkremental. G92 untuk pencatatan penetapan, G94 penetapan asutan dalam milimeter per menit, dan G95 untuk penetapan asutan dalam meter per putaran. Ya, itu adalah tadi terkait dengan penjelasan fungsi G. Nah, ini di sini ada animasi gerakan kode G, ya, agar kita lebih mudah untuk memahami bagaimana sih gerakan-gerakan dari kode G yang tadi sudah disebutkan fungsinya, ya. Ini dicontohkan dalam di sini adalah fungsi kode G yang banyak digunakan, ya, terkait dengan pergerakan pisau maupun pergerakan eretan seperti itu. Nah, yang pertama ini ada G00, ya. Kita lihat di sini. G00 adalah gerakan cepat tanpa penyayatan, ya. Jadi gerakan cepat tanpa penyayatan seperti itu. Selanjutnya untuk G01 ini adalah gerakan lurus terprogram, ya. Gerakan lurus terprogram artinya dengan penyayatan. Untuk G00 tanpa penyayatan, sedangkan G01 itu dengan penyayatan atau dengan pemakanan seperti itu. Nah, ini ya melakukan pemakanan, kita lihat di sini itu yang bulat menandakan pandangan dari atas, yaitu melakukan pemakanan. Nah, selanjutnya untuk G02 ini adalah gerakan radius searah jarum jam. Artinya, gerakan pisau itu memakan seperti membuat radius, tapi gerakannya itu searah jarum jam. Sedangkan untuk G03 itu adalah berlawanan jarum jam. Ya, bisa kita lihat bersama. Oke, itu adalah animasi terkait dengan gerakan kode G. Ya. Selanjutnya adalah mengenai kode lainnya, yaitu kode M. Kode M yang digunakan pada pemrograman mesin fresh CNC training unit adalah sebagai berikut. Nah, ini beberapa juga, ya. Ada M00 untuk program berhenti, M01 untuk program opsional berhenti, M02 akhir program, M03 dan M04 itu untuk memutar spindle searah dan berlawanan, M05 untuk mematikan spindle, M06 untuk ganti alat potong, M08 untuk menghidupkan coolant, M09 untuk mematikan coolant, M17 untuk akhir subprogram, M30 untuk akhir program, M98 kompensasi kelonggaran secara otomatis, dan M99 untuk parameter lingkaran. Yaitu kode M yang tadi kita bahas fungsinya untuk apa saja. Nah, ini untuk contoh animasi gerakan untuk kode M, ya. Kode M ini yang dicontohkan yaitu M03 dan M04 untuk memutar spindle, ya, searah dan berlawanan jarum jam. Untuk yang searah jarum jam itu adalah M03. Ini, ya, terlihat dari bawah, ini pandangan pisau dari bawah. Bisa kita lihat gerakannya. Nah, ini, ya, memutar searah jarum jam. Nah, sedangkan untuk yang M04 itu adalah berlawanan jarum jam. Seperti itu. Selanjutnya yaitu mengenai jenis-jenis alarm dan cara mengatasinya. Nah, alarm yang mungkin muncul pada saat mengoperasikan mesin CNC adalah sebagai berikut. Yang pertama,
Ada A00 untuk salah perintah G atau M, A01 untuk salah interpolasi melingkar, A02 untuk harga X terlalu besar, A03 untuk salah harga F, A04 untuk harga Z terlalu besar, A05 untuk kurang perintah M30, A06 pada pemotongan ulir jumlah putaran sumbu utama terlalu besar. A08 untuk mencapai ujung pita rekaman, dan yang terakhir sampai A17 untuk salah subprogram. Nah, cara untuk mengatasi alarm jika terdapat eh, kesalahan atau tiba-tiba mesin berhenti saat program berjalan, itu adalah dengan mematikan alarm terlebih dahulu dan memperbaiki pesan yang diinginkan. Untuk mematikan alarm digunakan tombol INP dan ref secara bersamaan, ya. Atau misalkan kalau kawan-kawan panik itu langsung saja pencet tombol emergency seperti itu. Nah, untuk selanjutnya ini adalah tahapan-tahapan pembuatan program ya. Yang pertama adalah rencana kerja atau work planning. Nah, untuk mengoptimalkan rencana kerja dari proses pembuatan benda kerja yang dimaksud. Misalkan kita akan membuat benda kerja dengan menggunakan pisau and mill diameter 10, itu dituliskan ya seperti itu. Nah, ini adalah yang kedua pembuatan program, dan yang ketiga nanti kita lanjutkan dengan pembuatan program secara berurutan ya. Ini contoh ya, ini pengeresan datar, ini nomor bloknya menggunakan perintah G01 ya. Dan untuk pengeresan kantong itu menggunakan G72 seperti itu. Oke, untuk selanjutnya yaitu contoh pemrograman benda kerja. Nah ya, agar dalam pembuatan program lebih efektif, maka harus ditempuh langkah-langkah yang sebagai berikut. Yang pertama adalah kita memahami rencana kerja yang telah kita buat seperti tadi. Nah, yang kedua, menetapkan metode pemrograman yang akan kita gunakan. Misalkan kita menggunakan metode pemrograman absolut. Dan yang ketiga adalah menentukan titik nol benda kerja. Di mana kita menentukan titik nol benda kerja? Nah, ya. Dan yang keempat adalah menerjemahkan setiap titik gambar kerja ke dalam bentuk koordinat yang sesuai. Kita sesuaikan dulu dalam tabel-tabel, misalkan tabel X, tabel Y, dan tabel Z, agar memudahkan kita dalam membuat program. Dan yang kelima, menetapkan posisi pahat. Ya, seperti itu. Dan yang keenam adalah membuat program sesuai dengan jenis perintah dan format blok yang berlaku. Oke, ini adalah contoh ya. Ini ada benda kerja berbahan aluminium dengan ukuran duralium 50 kali 50 dengan tebal 15 mili. Sebagai data tambahan, posisi pahatnya itu min 10, 0, dan 10. Artinya, posisi sumbu X itu min 10, ya, min 10. Untuk sumbu Y-nya 0 dan sumbu Z-nya di atas, berarti ya, masih di atas dari jarak benda kerja itu 10 mili. Dengan jenis pahat yang digunakan adalah N-mil berdiameter 10 mm. Selanjutnya, yang pertama kita buat adalah rencana kerja. Sudah dibuat. Selanjutnya adalah metode yang digunakan, yaitu absolut dengan penetapan. Yang ketiga, penentuan titik nol. Titik nol berada di sebelah kiri bawah benda kerja. Nah, ini yang keempat adalah kita terjemahkan setiap titik dalam bentuk koordinatnya. Ya. Dan yang kelima adalah penentuan posisi pahat. Posisi pahat yang digunakan tadi min 10, untuk Y-nya 0 dan Z-nya 10. Ya, ini gambaran mengenai posisi pahatnya ya. Pahatnya ini bisa kita lihat di sini. Nah, untuk selanjutnya yaitu pembuatan programnya ya. Pembuatan program untuk membuat benda kerja tersebut adalah, ya, ini adalah program yang kita buat setelah kita terjemahkan dalam bentuk titik koordinat. Selanjutnya ini kita adalah pembuatan programnya ya. Ini kenapa angkanya banyak ya, karena
nanti masing-masing mesin juga berbeda. Ini misalkan kita di sini ditulis yang blok pertama itu nomor 1. Kalau misalkan kita tulis X min 10, apakah tidak apa-apa? Tidak ada masalah seperti itu ya, karena ini hanya penambahan nolnya saja seperti itu. Ini M99 itu untuk parameter lingkaran ya tadi. Ini juga kode G yang digunakan tidak terlalu banyak, hanya G92, G00, G01, dan G03 seperti itu. Program yang telah kita tulis sebelumnya, ini ada contoh animasi terkait dengan simulasi gerakan dan pergerakan program yang sudah kita buat. Program yang sudah kita tulis sebelumnya, ini ada gerakan atau contoh eksekusi program yang sudah kita buat, yang akan kita lihat bersama ya simulasinya. Nah, ini benda kerjanya 50 kali 50, ini yang pertama menggunakan absolut, yang kedua tadi gerakan G00 untuk memposisikan pahat, ini ada gerakan G01 ya, selanjutnya ini gerakan melingkar untuk G03, ya ini juga bisa diperhatikan di bawah terkait dengan pergerakan dan jenis program yang sedang dilaksanakan ya. Ini G03, selanjutnya G01. Nah, selanjutnya kembali ke titik awal, ini gerakan G03, selanjutnya adalah G00, G00 dan M05, dan yang terakhir adalah M30. Program yang sudah kita buat terdapat M99 untuk parameter lingkaran, itu bisa dimasukkan ke dalam program, bisa juga tidak, seperti itu kawan-kawan ya. Jadi ini kalau misalkan kita simulasikan, benda kerja yang kita lihat di sini, ini berbentuk seperti ini ya, tidak sudutnya tidak lancip di sampingnya, berbentuk persegi. Ini adalah bagian yang atas ya, karena tadi di program benda kerja kita adalah sebesar 15 atau 50 ya, 50 kali 50, dan untuk ketebalannya adalah 15 mm ya. Untuk pemakanannya tadi kita melakukan pemakanan 5 mm. Artinya masih ada sisa sebenarnya dalam bentuk persegi di samping ya, di samping sini itu ada sisa. Nah, untuk itu karena ini untuk memperjelas terkait dengan pemakanannya, jadi tidak diperlihatkan seperti itu. Jadi itu adalah animasi terkait dengan program yang sudah kita buat. CNC Milling. Saya sekarang berada di laboratorium CNC di jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang. Mari kita kenalan lebih dekat tentang CNC Milling. Di sini, di lab ini terdapat beberapa mesin CNC. Yang pertama ada CNC Turning dan yang kedua ada CNC Milling. Di video sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai kode-kode pemrograman apa saja yang digunakan pada mesin CNC Milling Turning Unit 3 Axis, yaitu yang pertama ada kode G, dan yang kedua ada kode M, dan yang terakhir ada kode alarm. Pada video kali ini kita akan belajar bagaimana input kode dan juga posisi kode di kontrol panel di mesin CNC Milling. Mari kita lihat bersama ya. Di belakang saya ini ada mesin CNC Milling. Nah, untuk mesin CNC Milling sendiri terdapat beberapa bagian utama ya. Yang pertama itu ada di dalam ini meja mesin, yang kedua ada ragum, yang ketiga ada toolbox, yang keempat ada spindle, yang kelima ada bagian utama rangka mesin, ada kontrol panel dan juga monitor. Ini juga ada tanda alarm dan juga ada pintu, tutup pintu untuk keselamatan dan lain sebagainya yang akan kita paparkan juga di video. Di samping kanan saya ini ada bagian-bagian utama pada mesin CNC Milling. Baik,
Untuk selanjutnya yaitu tentang penjelasan mengenai bagaimana input kode di mesin CNC milling sendiri. Ini adalah bagian di kontrol panel ya. Kontrol panel ini adalah terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama ada monitor sendiri untuk menampilkan bagaimana program itu berjalan. Yang kedua ada tombol-tombol utama untuk membantu kita input program dan lain sebagainya. Yang ketiga juga di sini ada tombol emergency apabila program yang kita jalankan, eksekusi programnya itu mengalami kegagalan. Ya, tinggal kita tekan nanti otomatis mesin berhenti seperti itu. Nah, tombol emergency sendiri juga berfungsi sebagai alarm tanda bahaya jika program kita tidak berjalan dengan normal seperti itu. Di sini ada beberapa bagian yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, yaitu kode G, kode M, dan juga kode alarm. Nanti kita menggunakan kode A dan lain sebagainya ya. Jadi di sini karena ini berhubung mesinnya sedang dalam keadaan rusak, jadi akan saya tunjukkan nanti bagaimana kode-kode ini digunakannya. Ya, kita ke kode G terlebih dahulu ya. Kode G yang sudah kita pelajari nanti kita input juga. Kode G92, kode G00, kode G01 dan lain sebagainya, dan juga M01, M02 dan lain sebagainya seperti itu. Nah, ini bisa ke sini ya. Kita bisa lihat bersama. Ini terdapat beberapa kode dan juga angka untuk membantu kita bagaimana memprogram dari mesin CNC milling. Nah, untuk program sendiri kita bisa memasukkan secara manual, bisa kita ketik seperti ini, dan juga bisa kita masukkan melalui USB ya. Ini bisa di samping terdapat VGA ya, untuk memasukkan program melalui kabel dan terkoneksi dengan laptop atau komputer kita seperti itu ya. Nah, kembali bagaimana cara input ya. Untuk cara inputnya ada di sebelah kanan dan kiri saya untuk tutorial dan juga teks lebih lengkapnya. Ya, karena ini mesin dalam kondisi mati, jadi tidak bisa saya contohkan secara langsung. Ya, itu tadi adalah penjelasan mengenai kode-kode pemrograman yang digunakan untuk memprogram dalam mesin CNC milling training unit 3 axis. Dan pada kali ini akan saya sampaikan mengenai kesimpulan yang dapat kita tarik mengenai penjelasan yang tadi sudah disampaikan. Yang pertama, program adalah serangkaian baris perintah berupa kode dan huruf yang digunakan untuk menggerakkan atau mengoperasikan mesin. Nah, jenis metode yang digunakan yaitu metode inkremental, metode absolut, dan juga kombinasi. Selanjutnya, untuk mesin CNC milling training unit 3 axis ini mempunyai 3 sumbu utama. Yang pertama ada sumbu X, yang kedua ada sumbu Y, dan yang ketiga ada sumbu Z. Dan selanjutnya untuk langkah-langkah yang ditempuh untuk pemrograman manual adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan koordinat referensi. Yang kedua, menentukan titik-titik koordinat yang akan diproses. Yang ketiga, menentukan koordinat mulai dan koordinat akhir. Yang keempat, menentukan kontrol gerakan dengan kode pemrograman. Dan yang terakhir, input data ke controller atau input data ke mesin. Selanjutnya, untuk langkah menyusun pemrograman secara manual. Yang pertama, menentukan koordinat titik referensi atau titik 0 untuk sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Yang kedua adalah menentukan titik-titik koordinat kerja. Yang ketiga adalah menentukan titik koordinat awal dan akhir alat potong. Dan yang keempat adalah menentukan perintah menggunakan kode-kode pemrograman, kode-kode G, kode-kode A, dan kode-kode M. Nah, untuk cara memasukkan atau input program ke dalam mesin itu dapat dilakukan secara manual dan juga secara otomatis atau melalui kabel ataupun input secara
data ya melalui laptop kita, lalu langsung diinputkan secara otomatis ke dalam mesin seperti itu. Ya, itu tadi adalah penjelasan mengenai kode-kode pemrograman yang digunakan dalam mesin CNC milling dan juga bagaimana cara kita program dan merencanakan program dan juga cara input program ke dalam mesin CNC milling training unit 3 axis. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.